Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-Qur'an wa arsala ilaina rasulan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wa salamuh wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang akan memberikan dorongan untuk senantiasa berbuat baik, dan takwa yang akan membentengi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji kitab Mabahis fi Ulumil Quran, atau studi pengantar ilmu Al-Quran. Pada pembahasan yang pertama kita telah menjelaskan tentang perkembangan ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir, yang ilmu ini sudah muncul sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ada hal-hal yang kurang jelas dari Al-Quran, kemudian Nabi memberikan penjelasan. Jadi tafsir itu adalah penjelasan dari Al-Quranul Karim. Ketika para sahabat-sahabat Nabi SAW menemukan hal-hal yang belum mereka pahami, mereka tanyakan kepada Nabi, maka turunlah Al-Quran dan Nabi pun menjelaskan ayat-ayat yang dimaksud sebagaimana sudah kita jelaskan. Perkembangan ilmu tafsir ini sangat pesat sekali pada saat Nabi SAW meninggal dunia. Jadi pada fase yang kedua, yaitu fase tabi'in. Yang pertama, perkembangan Al-Quran ini adalah pada masa sahabat. Dalam hal ini yang menjadi penafsir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada fase berikutnya, fase tabi'in, di mana para sahabat inilah yang mengambil alih untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia, sehingga bermunculanlah madrasah-madrasah Al-Quran. Seperti yang sudah kita jelaskan, di Mekah ada madrasah Abdullah bin Abbas, di Madinah ada madrasah Ubay bin Ka'ab, kemudian di Kufah di Irak ada madrasah Abdullah bin Mas'ud. Yang mereka ini kemudian melahirkan para tabi'in. Dan pada masa Utsman bin Affan yang sudah berkembang Islam ke mana-mana, berkembangnya ke Afrika, ke Syam, ke Asia Tengah. Nah, sehingga pada saat itu memerlukan satu mushaf yang menjadi pemersatu kaum muslimin. Artinya dalam artian bacaannya boleh berbeda-beda, akan tetapi rasmu, tulisannya hanya satu. Itu terjadilah pada masa Utsman bin Affan. Beliau mengumpulkan semua
qurra, semua ahli qiraah di kalangan para sahabat-sahabat Nabi, kemudian diputuskanlah untuk menulis Al-Quran yang kemudian kita kenal dengan nama Mushaf Utsmani. Ini tulisannya sama semua. Kalau kita pergi ke negara mana saja, tidak ada yang berbeda Al-Quran itu tulisannya. Itu yang disebut Mushaf Al-Utsmani. Tapi membacanya ada yang melalui riwayat Imam Asim, ada yang melalui riwayat Imam Kisai, Warsh, demikian juga yang lain-lain. Tetapi semuanya itu adalah sama, ya. Karena Nabi SAW ketika diturunkan kepadanya Al-Quran dengan satu bacaan atau satu dialek, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Rabb, kalau seadanya satu saja cara membaca Al-Quran diturunkan, maka umatku akan kesulitan. Sehingga diturunkanlah dengan 2 bacaan, 3 bacaan, sampai kepada 7 yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Nah, sehingga kita menjumpai dalam Al-Quran ada kata-kata yang berbeda, tetapi maknanya satu. Ini makna qiraah sab'ah, yaitu ada kata-kata yang berbeda satu dengan yang lain tetapi maknanya sama. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran ada kata ta'ala, ta'alau, artinya kembalilah. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'ala atau ta'alau ini untuk orang banyak, itu artinya adalah kemarilah. Di dalam Al-Quran kita juga menjumpai kata halumma ilayya. Halumma, kemarilah, itu sama artinya. Jadi halumma. Kemudian dijumpai juga di dalam Al-Quran kata aqbil ya Musa wa la takhaf. Aqbil. Aqbil ini artinya kemarilah. Jadi kemarilah. Jadi ini 3 kata ini memiliki makna yang sama, akan tetapi di masing-masing kabilah, masing-masing suku penggunaannya beda-beda. Misalnya kita pergi ke Syria, Sam. Kalau kita mengatakan halumma, mereka paham. Kalau kita pergi ke Mesir misalnya, kita menggunakan kata aqbil, aqbil, kemarilah. Kalau kita pergi ke Arab, kita menggunakan ta'al, ta'al, ta'al ya gulam. Jadi menggunakan ta'al. Ini menurut para ahli tafsir tentang yang dimaksud dengan 7 bacaan itu. Ada juga yang memahami bahwa 7 bacaan ini adalah ya cara membaca itu berbeda-beda. Kita akan jumpai misalnya kata para ulama ketika membaca suratul Fatihah. Jadi pada ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin, mimnya dibaca panjang, maliki yaumiddin matabi. Tetapi ada juga dalam riwayat dibaca pendek, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kemudian pada ayat yaitu ihdinas siratal mustaqim, itu yang riwayat yang umum yang dibaca para imam baik Mekah maupun Madinah. Tapi ada lagi dalam riwayat yang lain itu dibaca ihdinas siratal mustaqim, pakai zai, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, supaya nanti tidak kaget kalau kita pergi ke wilayah-wilayah yang ya seperti negara di Afrika ya, di Aljazair, kemudian di Maroko, ini membacanya seperti itu. Kemudian juga kita akan jumpai nanti mat
tabi'i itu dibaca lebih panjang daripada biasanya. Contoh misalnya saya baca yang biasa, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Nanti akan ada yang baca begini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Nah, akan bertemu dengan bacaan yang seperti itu. Nah, supaya nanti kita tidak kaget, gimana kok baca Al-Qur'annya seperti itu. Ke negara-negara yang lain, dan itu semuanya mutawatir. Ada lagi yang bacaan imalah, yang bacaan miring-miring. Dalam riwayat Imam Asim yang dibaca miring cuma satu di dalam surah Hud. Bismillahi majriha wa mursaha. Majriha dibaca miring ya. Imalah. Bismillahi majriha wa mursaha. Tapi nanti kita akan jumpai bacaannya miring semua. Yang ada bacaan alif layyinah. Seperti kalau kita biasa baca wadduha wal laili idza saja. Nanti akan dijumpai wadduhi wal laili idza saji. Ma waddaka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Ini miring, imarah semua. Kan ada alif, itu namanya alif bengkong yang sebenarnya alif layyinah. Di dalam bacaan waras semua itu dibaca e. Dan ini semuanya mutawatir. Nah, sehingga Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga ketika itu mendapatkan laporan sangat banyak sekali dari berbagai macam negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, bacaannya berbeda-beda, sehingga dikumpulkanlah semua para qurra ini dan ditulislah Al-Qur'an. Tulisannya sama tetapi bacaannya ada yang membaca sebagaimana tadi ya. Itu semuanya kata Utsman bin Affan, hakadha anzalahullahu ta'ala ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di perkembangan dari ilmu tafsir atau ulumul Qur'an ini itu mengalami puncak kejayaannya atau masa-masa tadwin. Tadwin ini adalah dimulai dibukukan itu di akhir kekhilafahan Bani Umayyah dan di awal kekhilafahan Bani Abbasiyah. Jadi di akhir kekhilafahan Bani Umayyah ini ada seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau hidup di masa Bani Umayyah sampai nanti masuk kepada awal-awal pembentukan Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah ini itu setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin. Yang paling terakhir adalah yang menggenapkan 7 bulan. Khilafah Khulafaur Rasyidin adalah putra dari Sayyidina Ali, Hasan bin Ali. Menggenapkan menjadi 40 tahun Khulafaur Rasyidin. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memindahkan kekuasaan dari Madinah ke Kufah. Jadi dipindahkan pemerintahan ketika itu dari Madinah ke Kufah karena kaum muslimin sudah sangat banyak sekali di wilayah Irak ke sana. Ma wara'an nahar sudah banyak sekali. Maka beliau berinisiatif memindahkan kekhilafahan ke Kufah. Dan pada saat itu juga masih terjadi huru-hara yang luar biasa, yaitu pasca pembunuhan Utsman bin Affan.
Ini demi untuk menghindari fitnah tersebut, maka beliau menjadikan pemerintahan atau memindahkan pemerintahan dari Madinah ke Kufah, yaitu ke Irak. Tapi beliau pun dibunuh juga pada saat sholat subuh. Kemudian juga beliau ditikam. Nah, kemudian yang menggantikan adalah putranya, yaitu Hasan bin Ali. Tetapi fitnah semakin menjadi-jadi. Sering terjadi keributan, terjadi kekacauan di mana-mana. Jadi sehingga beliau menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan inilah kaum muslimin mengalami persatuan yang luar biasa. Dan pada masa itu juga beliau mengangkat para pengawal imamnya, pemimpin pada saat itu. Jadi ketika sholat ada yang mengawal, karena dikhawatirkan nanti terjadi lagi pembunuhan sebagaimana yang terjadi pada khalifah yang kedua, Umar bin Khattab dibunuh juga, Utsman bin Affan juga ditikam juga, Ali bin Abi Thalib ditikam semuanya, dan semuanya mereka ahli surga. Kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa ma'ahul bala. Utsman masuk surga, tetapi dia akan mendapatkan ujian. Ali fil jannah. Jadi mereka ini terbunuh semua. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan itu berinisiatif untuk mengangkat pengawal untuk mengawal para pemimpin, para imam pada saat itu. Nah, pada saat itu beliau berkuasa, yang kekuasaan dipindahkan ke Syam, ke Syria. Dan pada tahun itulah yang disebut dengan Amul Jamaah. Amul Jamaah, tahun jamaah. Karena bersatunya kaum muslimin. Pada saat itu juga dicetak uang yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan juga dibuat pos-pos, kantor pos. Misalnya pusatnya di Syam. Kemudian kalau mau mengirim surat ke Mesir, maka dibangun dari Syam, dari Syria dibawa ke Palestina. Di Palestina teruskan ke Gaza, ya, diteruskan ke Selat, yaitu ke terusan Suez, begitu seterusnya. Jadi dibuatlah kantor pos pada saat itu, dan kaum muslimin betul-betul mengalami persatuan yang sangat luar biasa pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi khalifah. Karena beliau telah diramalkan bahwa nanti setelah kekhalifahan maka akan ada mulkan adalah sistem pemerintahannya itu tadi adalah sistem pemerintahan kerajaan yang pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pada masa itu juga ada seorang khalifah yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi kekhalifahan ini berlangsung kurang lebih selama 95 tahun. Nah, kemudian di akhir-akhir pemerintahan itulah mulai mengalami fitnah, keguncangan. Maka pada akhir-akhir itulah muncullah seorang imam, Imam Abu Hanifah. Dan kemudian di awal-awal pemerintahan Bani Abbasiyah, dan kemudian ketika itu dipindahkan oleh Abul Abbas, pemerintahan dari Syam ke Baghdad. Maka jadilah Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang tidak ada yang menandingi pada saat itu. Nah, pada awal-awal pemerintahan Bani Abbasiyah inilah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih itu mulai ditulis. Jadi menjadi sebuah disiplin ilmu yang mustaqil. Artinya yang seperti ilmu tafsir disebut dengan ulumul Quran. Itu banyak sekali para ulama-ulama yang mengarang kitab secara khusus untuk memudahkan memahami Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Nabi sudah mulai dibukukan pada saat itu.
Ini betul-betul perkembangan yang sangat luar biasa sekali, sangat pesat sekali perkembangannya. Jadi Baghdad menjadi mercusuarnya kaum muslimin pada saat itu, yang kurang lebih berpuasa selama 560 sekian tahun. Itu sekitar 5 abad lebih kaum muslimin menguasai dunia pada saat itu. Di belahan barat kaum muslimin juga menguasai Eropa ya. Di Andalusia itu kurang lebih selama 7 abad ya. Nah, begitu kaum muslimin dekat dengan Al-Qur'anul Karim, maka mereka diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjauh, mereka akan menjadi bulan-bulanan ya, akan menjadi terpuruk kehidupannya. Seperti saat sekarang ini kaum muslimin belum bisa mengembalikan kejayaannya. Pada masa-masa yang lalu, subhanallah, luar biasa. Jadi disiplin-disiplin ilmu itu muncul pada saat Bani Abbasiyah menjadi penguasa pada saat itu. Khususnya pada masa-masa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini adalah seorang khalifah yang sangat cinta dengan ulama, cinta dengan ilmu. Disebutkan dalam sejarah beliau setiap tahun haji ya, setahun, kalau tahun ini haji, tahun depan berjihad, begitu seterusnya. Jadi hidupnya di seluruhnya tenaganya dipergunakan untuk senantiasa dipergunakan untuk izil Islam wal muslimin, demi kejayaan Islam dan orang-orang Islam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam kajian ulumul Quran ini itu akan dibahas beberapa hal yang terkait dengan, yang pertama di sini adalah nanti akan dibahas tentang ilmu Makki dan Madani. Ilmu Makki dan Madani. Jadi ayat-ayat ini tergolong ayat-ayat Makkiyah, ayat tergolong Madaniyah. Demikian juga akan dibahas tentang An-Nasikh dan Mansukh. Tentang An-Nasikh dan Mansukh. Ada ayat-ayat yang mansukh, yang dihapus kemudian digantikan dengan ayat yang lain, atau secara hukum dihapus kemudian diganti dengan hukum yang lain. Ada yang berat kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pembahasan ulumul Quran ini akan dibahas juga tentang asbab ma'rifatu asbabin nuzul. Jadi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Demikian juga akan dibahas tentang jam'ul Quran wa tartibuhu. Bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan, bagaimana Al-Quran itu ditertibkan. Dimulai dari Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan An-Nas. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu turunnya pertama kali diawali dari surah Al-Alaq, 5 ayat. Nah, kemudian susunannya seperti nanti akan dibahas di dalam ulumul Quran ini. Kemudian ada juga pembahasan tentang al-muhkam wal mutasyabih. Al-muhkam ada ayat-ayat yang sudah jelas, jadi memiliki satu tafsiran. Ada juga yang mutasyabih, ada yang diketahui maknanya, ada yang juga tidak diketahui maknanya. Ini akan dibahas di dalam ulumul Quran ini. Ulumul Quran disebut juga dengan ilmu usul tafsir. Usul tafsir, dasar-dasar memahami tafsir Al-Quranul Karim. Nah, kali ini insya Allah kita akan masuk pada yang pertama sekarang, yaitu tentang Asma'ul Quran wa awsafuhu. Nama-nama Al-Quran, demikian juga sifat-sifatnya. Insya Allah jenengan sudah pernah mendengarkan. Ini adalah ilmu itu diulang-ulang. Jadi ilmu itu kalau diulang-ulang insya Allah akan kita ingat kembali. Dan perlu diketahui bahwa kajian ulumul Quran atau yang sifatnya alat, ini kan alat, itu memerlukan kesabaran. Jadi memerlukan kesabaran. Beda dengan mengkaji tafsir, mengkaji fikih, mengkaji hadis. Yang kita bahas adalah ilmunya Al-Quran, ilmu untuk memahami Al-Quran. Nah, yang pertama di sini disebutkan oleh pengarang kitab ini, Dr. Mana Khalil Qattan.
Beliau mengatakan wa qad sammahu Allahu bi asma'in katsirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an ini dengan nama-nama yang banyak. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, jadi Allah menamakan kitabnya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dari kata-kata qara'ah. Yaqra'u qira'atan wa qur'ana. Jadi kata-kata qara'a. Qara'a artinya membaca. Kalau dia sudah menjadi isim masdar Qur'anan au qira'atan, maka dia menjadi bacaan. Jadi Al-Qur'an itu adalah kumpulan bacaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan pada ayat tadi dan juga di ayat yang lain di dalam surah Al-Qiyamah. Di mana bunyi ayat dalam surah Al-Qiyamah? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, fattabi' Qur'ana, maka ikuti bacaan itu. Maksudnya di situ adalah tidak hanya sekedar dibaca, tetapi dipahami kemudian diamalkan. Sebagaimana kata para sahabat ya, pada pembahasan yang lalu, kami mempelajari Al-Qur'an 5 ayat 5 ayat. Di dalam riwayat yang lain kami mempelajari Al-Qur'an 10 ayat 10 ayat. Artinya mereka mempelajarinya di sini, mereka membacanya dengan benar, memahaminya, kemudian juga diamalkan. Sehingga mereka mengatakan ta'allamnal Qur'an wal fahm wal ilm wal amal. Kami mempelajari Al-Qur'an, yaitu mempelajari bagaimana memahaminya, bagaimana ilmunya, dan bagaimana mengamalkannya. Sehingga betul-betul Al-Qur'an itu memberikan memberikan izzah, kemuliaan bagi mereka. Kalau Abdullah bin Umar mengatakan ta'allamtu surat Al-Baqarah 8 sanawat. Aku mempelajari surah Al-Baqarah itu 8 tahun. Subhanallah. Itu waktu yang sangat lama dia. Jadi sehingga betul-betul Al-Qur'an itu menjadi imam mereka. Jadi yang membimbing mereka. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jadi pesan Allah tadi dalam surah Al-Qiyamah itu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kalian membacanya maka ikuti qiraahnya, ikuti bacaannya. Jadi yang pertama Al-Qur'an dinamakan Al-Qur'an yaitu karena dia adalah merupakan kumpulan bacaan. Tetapi bacaan yang mengandung mukjizat. Bacaan yang ketika membacanya itu mendapatkan nilai pahala. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Lain dengan membaca bacaan-bacaan yang lain. Satu huruf saja nilainya adalah 10 kebaikan. Satu huruf nilainya 10 kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu huruf dari Al-Quran mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari penjelasan Nabi ini, seharusnya kaum muslimin itu menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid,
sebagai wirid hariannya. Dan tidak perlu lagi mencari-cari wirid-wirid yang lain. Artinya selain yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan man alladhi al-mahiru bi qiraatil Quran. Jadi orang-orang yang mahir, yang pandai, kemudian yang benar membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u bihi wa 'alaihi saqa. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih, ya, dengan sulit membacanya, tapi dia tetap mau belajar, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Syaratnya harus membaca huruf aslinya. Karena ada Al-Quran kemudian ditulis dengan di bawahnya tulisan Latin. Yang kita pelajari adalah huruf aslinya, gitu ya. Karena tidak bisa menggantikan huruf Arab itu dengan huruf-huruf Latin, tidak bisa. Nanti keliru membacanya. Karena kita tidak punya shin, kita punya s. Jadi ada shin, sod kita nggak punya, tetap ada s. Maka kita berusaha untuk belajar ini, berusaha mempelajari. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah." Orang-orang yang beriman ini ketika membaca Al-Quran seperti buah sangkis. Sangkis itu apa? Jeruk yang manis, ya. Rihuha tayyibun wa ta'muha hulun. Aromanya itu Masya Allah luar biasa, harum. Demikian juga rasanya manis. Itu orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Walladzi la yaqra'ul Qur'an, orang beriman tapi enggak baca Quran. Kama salin tamrah, seperti tamar. Tamar itu apa? Kurma. La riha laha wa ta'muha hulwun. Kurma itu ada aromanya enggak? Enggak ada. 360 jenis kurma tidak ada aromanya. Tetapi kata Rasulullah, rasanya enak, hulwun, manis. Itu orang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Nah, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal munafiqul ladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang munafik yang membaca Al-Quran, kamasalil raihanah. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya luar biasa, semerbak, tetapi rasanya pahit. Kata Rasulullah mengatakan, Al-Quran yang dibaca tidak sampai melewati tenggorokannya. Suaranya luar biasa, tapi nggak sampai ke dalam hatinya. Nah, yang keempat kata Rasulullah, wal munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil handhalah. Jadi orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handhalah, satu buah yang merambat. Kata Rasulullah, la rihalaha wa ta'muha murrun. Enggak ada aromanya, rasanya pahit. Akhrajahu Imam Muslim wa ghairi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga yang lain. Jadi orang-orang munafik yang tidak baca Al-Quran, ya, enggak ada aromanya sama sekali, rasanya pahit. Nah, tentunya kita menginginkan yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang baca Al-Quran kama salil utrujah, itu seperti buah sangkis, aromanya harum, rasanya juga Masya Allah manis. Nah, ini yang pertama tentang nama Al-Quran.
Jadi disebutkan di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9, ada lagi di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran dengan sebutan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran disebut juga namanya Al-Kitab. Al-Kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab. Dzalikal Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Anbiya ayat 10, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, kitab. Kami menurunkan kitab fihi dzikrukum, di dalamnya ada tentang kalian, ada tentang perilaku manusia. Itu semuanya di dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran dari awalnya, kita akan menemukan kita di sana. Contoh misalnya ketika tadi kita membaca surah Al-Fajr, di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya. Ini menunjukkan tentang pentingnya waktu. Seperti contoh wal fajr. Kenapa Allah bersumpah dengan nama wal fajr? Karena waktu fajar inilah waktu yang sangat-sangat afdal, paling afdal. Disebutkan orang yang sholat isya berjamaah itu seperti orang melakukan sholat tahajud separuh malam. Tapi kalau orang sholat subuh berjamaah, dia seperti menjalankan sholat malam semalam suntuk. Bahkan sholat subuh yang kita lakukan saat ini itu disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi disaksikan oleh malaikat. Bukan berarti di waktu-waktu lain tidak disaksikan, tetapi dia menunjukkan tentang keutamaannya. Bahkan kita di absen. Jadi malaikat ketika sholat subuh ini melapor kepada Allah. Allah bertanya, kaifa tarakta abdi, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Malaikat yang satu mengatakan, aku tinggalkan mereka dalam keadaan ruku dan sujud. Yang lain ditanya, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Mereka masih tidur. Naimun. Jadi ada di absen kita pada waktu sholat subuh. Nah, wal fajr, jangankan sholat subuhnya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Jadi orang yang selalu menjaga sholat sunnah sebelum subuh ini 2 rakaat ini, itu orang-orang kaya. Karena dia memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah, luar biasa. Jadi Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Nah, jadi ketika Allah bersumpah di situ, apakah kita termasuk di situ? Apakah kita termasuk orang-orang yang memperhatikan sumpah Allah itu dan menjalankan? Demikian juga ayat-ayat yang berikutnya. Pada rakaat kedua saya membaca juga surah apa? Al-Falaq. Surahnya pendek, tetapi ada 4 macam perlindungan. Subhanallah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang ada 4 macam perlindungan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Subhanallah. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluk, apapun makhluk yang jelek. Kemudian yang kedua adalah wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari gelapnya malam. Karena di malam itu sering atau terjadinya banyak kejahatan di malam hari. Dan banyak orang yang lalai. Beberapa hari ini sebelum subuh
ke beberapa masjid menemukan ada kecelakaan. Beberapa yang di Taman Bungkul ada mobil nabrak apa? Tong sampah. Kemarin di daerah Gunung Sari itu ada juga kecelakaan. Kira-kira jam-jam sekian, jam-jam 3. Kadang orang banyak yang lalai gitu ya, yang seharusnya mereka ketika mengantuk harus istirahat ya. Jadi mereka meneruskan saja mengendara ya. Bahkan beberapa hari yang lalu juga persis jam 3 itu ada Avanza nabrak trail ya, di Perak ya. Ini banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita disuruh berlindung pada Allah dari gelapnya malam, karena di malam itu terjadi banyak kejadian-kejadian, kejahatan-kejahatan. Yang ketiga, wa min syarri naffatsati fil uqad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan para penyihir yang suka membuat buhur-buhur yang siap mengirimkan kepada siapapun. Baik mereka memiliki dendamnya, mereka bisa melakukan itu sendiri, kirim kepada orang lain untuk menyebarkan penyakit-penyakit. Atau dia adalah memiliki profesi seperti itu, kemudian ada orang lain yang meminta kepada dia untuk mengirimkan ini, sihir-sihir itu. Makanya mereka mengatakan, jadi orang-orang yang sudah tobat mengatakan, ketika kami melancarkan itu, ketika mereka membaca sebuah ayat dalam Al-Quran, kami semuanya terbakar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang berikutnya adalah berlindung dari apa? Ini yang paling banyak. Wa min syarriha sidin idza hasad. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang tidak hasad. Ada saja orang yang hasad sama kita. Orang yang dengki, orang yang iri. Itulah tabiat dunia itu seperti itu. Ada ujian, ada cobaan. Baik cobaan, jelek juga cobaan. Nah, ketika kita membaca ini berarti kita disebutkan di situ. Oh, berarti saya ini yang disebut di dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran dikatakan Alkitab adalah merupakan kumpulan tulisan-tulisan ya, tadi bacaannya. Ketika kumpulan bacaan ini di awal-awal turunnya Al-Quran, banyak mereka mengumpulkan Al-Quran di mana? Di dada mereka, fis sudur. Kemudian setelah itu fis sutur tadi ditulis pada masa Utsman bin Affan, karena ini demi untuk diwariskan kepada generasi setelahnya. Karena hafalan-hafalan yang mereka miliki, pemahaman-pemahaman yang mereka miliki itu tidak sama dengan orang yang datang setelahnya. Maka ini perlu ada tulisan. Jadi ketika mereka lupa hafalan, mereka bisa membaca Al-Quranul Karim. Jadi sehingga Al-Quran dikatakan sebagai Al-Kitab. Nah, tadi kita contohkan karena Allah mengatakan di dalam kitab itulah, dalam Al-Quran itu ada disebutkan tentang tingkah laku kalian. Tadi itu kita disuruh berlindung dari hal-hal yang jelek, berlindung dari gelapnya malam, berlindung dari orang-orang yang jahat, para penyihir-penyihir, dan berlindung dari orang-orang yang senantiasa hasad kepada kita semuanya. Nah, baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin dua saja kita sebutkan, kita sampaikan pagi hari ini, yaitu tentang nama-nama Al-Quran. Yang pertama tadi Al-Quran dinamakan Al-Quran karena dia merupakan kumpulan dari bacaan, sedangkan Al-Quran dinamakan Al-Kitab karena dia merupakan kumpulan tulisan yang saat sekarang ini dapat kita saksikan. Baik, semoga ini menginspirasi kita semua dan kita akan lebih cinta dan kembali kepada Al-Quranul Karim. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi tadi disebutkan Bapak bertanya bahwasanya ketika membaca satu huruf itu ada satu kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hasanah. Apakah itu di dunia ataukah hanya di akhirat ya? Ya, itu adalah fit dunia wal akhirah.
kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan di antaranya adalah rahmat Allah. Ada kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Bahkan dikatakan di dalam sebuah riwayat, man qara al-Qur'an, ini siapa yang membaca Al-Qur'an, yassarallahu umurahu, maka Allah akan memudahkan semua urusan-urusannya. Di dalam Al-Qur'an kita juga akan menjumpai berbagai macam nasihat-nasihat, kisah-kisah, demikian juga kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu dan yang akan datang, bahkan apa yang terjadi nanti di surga dan di neraka juga disebutkan. Jadi kebaikan sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan lagi di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah berikan kepadamu tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar ini memiliki beberapa tafsiran, di antaranya adalah telaga Kautsar ya, akan kita insyaallah nanti akan meminum airnya. Kemudian yang kedua di antaranya adalah Al-Kautsar al-khair al-katsir, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Ketika kita memiliki angan-angan kata Rasulullah, man hamma bihasanatin falahu hasanah. Siapa yang punya angan-angan atau cita-cita yang baik atau niatan yang baik, dapat satu pahalanya. Wa in amilaha, kalau dia melakukannya, falahu asyru amsalihha, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu tentang kebaikan. Sebaliknya tentang kejelekan, wa man hamma bisayyi'atin fala yuktab hatta ya'mal biha. Maka ketika dia tidak jadi melakukan yang jelek itu, tidak dicatat sama Allah. Ketika dia melakukannya, maka hanya tertulis satu dosa. Satu dosa saja ya, tidak dilipat gandakan. Kalau tidak jadi melakukan, maka mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau dia lakukan yang jelek itu hanya satu. Bayangkan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sedangkan satu kejelekan hanya satu. Seandainya disamakan, istawat baina hasanat wa sayyi'ah. Satu kebaikan dibalas satu kebaikan, satu kejahatan dibalas satu kejahatan, tidak ada yang selamat di hadapan Allah. Karena kecenderungan manusia itu ada hal-hal yang tidak baik dalam diri manusia itu. Oleh karena itu Allah menyediakan pahala-pahala yang banyak. Contoh misalnya kita datang dari rumah kita, kata Rasulullah, siapa yang berwudu di rumahnya, itu langkah pertama itu menghapuskan dosa. Langkah berikutnya yarfa'ud darajat, meninggikan derajat. Kemudian dia sholat, setelah itu dia berzikir, maka tidaklah dia keluar dari masjid itu kecuali seperti bayi yang baru dilahirkan. Berarti orang yang sholat hilang dosanya semua dia. Subhanallah, ini kemuliaan bagi umat ini, bagi umat akhir zaman ini. Subhanallah. Nanti suatu saat mungkin saya akan bacakan satu hadis di mana Nabi sangat merindukan umat ini gitu ya. Nah itu Pak ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu di dunia diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyimpan itu, catatan-catatan itu oleh para malaikat-malaikat yang mencatat ya. Pagi hari ini juga kita duduk di majlis yang mulia ini, di masjid di rumah Allah ini, itu akan nanti tanah di sini akan berbicara di hadapan Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu masjid akan cerita, ya Allah, si fulanah itu pada saat itu jam sekian dia berada di. Jadi mereka semuanya akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman ya. Jadi yang jelek pun akan dilaporkan sama Allah, pada tanggal sekian dia begini. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa bumi itu tiap malam berdoa. Rasa-rasanya bumi itu ingin mengamblaskan mereka yang berbuat maksiat, tapi Allah mengatakan jangan dulu. Lautan juga begitu, ingin menenggelamkan mereka-mereka yang bermaksiat. Demikian juga langit ingin meruntuhkan dirinya supaya menimpakan kepada mereka-mereka yang berbuat maksiat. Tapi Allah mengatakan jangan dulu, belum waktunya. Apalagi umat akhir zaman ini masih diberikan tangguh, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertobat ya. Wallahu taala. Cukup insyaallah ya. Kajian pagi hari ini insyaallah cukup.
Jadi semoga nanti kita bisa meneruskan kajian pada pertemuan berikutnya, dan kalau bisa bukunya segera dimiliki. Kalau tidak, bisa download di internet, ya, di HP-HP kita. Jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu studi pengantar ilmu Al-Quran yang dikarang oleh Dr. Mana Khalil Qattan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bihi 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adha bihi 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa liazwajina wa abnaina wa zurriyyatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suruh. Bisa udah langsung, langsung bisa masuk Isra. Isra 5:41 10 menit.